Menjelaskan kata konsep yang pertama, yaitu hakikat dan urgensi bimbingan konseling dalam pendidikan dasar. Nah, ada yang A itu pengertian hakikat bimbingan konseling. Nah, bimbingan adalah suatu bantuan atau tuntutan. Nah, kenapa dikatakan begitu? Karena secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance yang berasal dari kata kerja to guide yang mempunyai arti membimbing ataupun membantu. Nah, sedangkan counseling berasal dari terjemahan bahasa Inggris counseling merupakan bagian dari bimbingan atau layanan. Nah, counseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam menyelesaikan masalah kehidupannya oleh konselor. Nah, dari pengertian bimbingan dan konseling dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling merupakan suatu upaya yang terintegral dan tak terpisahkan dalam memberikan bantuan bimbingan kepada seseorang atau untuk keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, yang B itu ada tujuan bimbingan konseling. Ada 4 tujuan bimbingan konseling, yaitu agar mengenal dirinya, supaya dia bisa sadar atau dalam keadaan sadar bahwa siapa dirinya. Nah, mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kita harus berusaha mengembangkan potensi yang dimiliki anak dan mengarahkan potensi tersebut sehingga menjadi lebih baik lagi ketika itu mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialaminya. Yang keempat itu menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak untuk melanjutkan ke lembaga berikutnya. Nah, di sini kita berperan penting untuk menyiapkan mental anak agar anak bisa melanjutkan atau siap melanjutkan pendidikan yang lebih lanjut, seperti TK melanjutkan ke SD. Nah, yang C itu ada prinsip-prinsip bimbingan konseling untuk anak usia dini. Nah, pelaksanaan pelayanan bimbingan untuk anak usia dini tentu berbeda dengan pelayanan bimbingan orang dewasa. Walaupun pada prinsip dasarnya beberapa bagian hampir memiliki kesamaan, tetapi juga ada memiliki perbedaan. Nah, berikut adapun prinsip-prinsip pelayanan bimbingan tersebut, yaitu yang pertama, bimbingan merupakan bagian penting dari proses pendidikan. Nah, yang kedua, ada bimbingan diberikan pada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah. Yang ketiga, itu bimbingan berpusat pada anak yang dibimbing. Yang keempat, itu bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam kegiatan pendidikan. Nah, yang kelima itu kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik, motorik, kecerdasan sosial maupun emosional. Nah, yang keenam itu bimbingan harus dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan anak. Yang ketujuh itu bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. Nah, dan ke-8 itu melaksanakan kegiatan bimbingan, hendaknya orang tua diikutsertakan agar mengerti bimbingan untuk anak saat di rumah nanti. Kedua, yaitu fungsi dan ruang lingkup bimbingan konseling untuk anak usia dini. Nah, fungsinya itu terbagi menjadi 10. Yang pertama itu ada fungsi pemahaman. Nah, fungsi ini membantu konseling agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungannya atau pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Yang kedua itu ada fungsi preventif. Nah, fungsi ini berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin akan terjadi. Nah, yang ketiga itu ada fungsi pengembangan. Nah, fungsi pengembangan ini sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi yang lain, karena konselor senantiasa berupa untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseli. Nah, yang keempat itu ada fungsi penyembuhan. Nah, fungsi penyembuhan ini bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah. Nah, yang kelima itu ada fungsi penyaluran. Nah, fungsi penyaluran ini membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi dan lain-lain sebagainya. Yang keenam itu ada fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi membantu para pelaksanaan pendidikan, kepala sekolah atau madrasah dan staf konselor dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Nah, ketujuh,
ada fungsi penyesuaian. Nah, fungsi penyesuaian dapat membantu konseli agar bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Nah, kedelapan itu ada fungsi perbaikan. Nah, fungsi perbaikan untuk membantu konseli sehingga dapat memberikan kekeliruan dalam berpikir. Yang kesembilan itu ada fungsi fasilitasi. Nah, fungsi fasilitasi ini memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Yang 10 itu ada fungsi pemeliharaan. Nah, fungsinya ini untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah diciptakan dalam dirinya. Itu ada ruang lingkup. Ruang lingkup ini terbagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup dasar dan ruang lingkup khusus. Nah, ruang lingkup dasar terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bimbingan pribadi dan sosial. Nah, bimbingan ini dimaksud untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi sosial anak dalam mewujudkan pribadi yang mampu menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan lingkungan secara baik. Nah, itu bimbingan belajar. Nah, merupakan bimbingan yang diarahkan untuk membantu para anak dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah serta mencapai tujuan dan tugas pengembangan pendidikan. Yang ketiga itu ada bimbingan karir. Nah, bimbingan yang membantu anak dalam perencanaan, pengembangan dan masalah-masalah karir seperti pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja. Nah, yang kedua yaitu ruang lingkup khusus. Nah, ruang lingkup khusus itu ada beberapa bagian, yaitu yang pertama lebih mengenal dirinya, kemampuan, sifat, kebiasaan, dan kesenangannya. Yang kedua itu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Yang keempat menyiapkan perkembangan mental dan sosial untuk masuk ke lembaga pendidikan selanjutnya. Strategi pendekatan teknik dan asas-asas bimbingan konseling. Nah, pendekatan strategi bimbingan konseling ada 4, yaitu yang pertama pendekatan krisis. Nah, pendekatan ini guru menunggu munculnya suatu krisis baru kemudian dia bertindak membantu murid yang menghadapi krisis itu. Nah, strategi yang digunakan dalam pendekatan ini adalah teknik-teknik yang secara pasti dalam mengatasi krisis itu. Contohnya, seorang murid datang mengadu kepada guru sambil menangis karena didorong temannya sehingga tersungkur ke lantai. Yang kedua itu ada pendekatan remedial. Nah, pendekatan ini guru akan memfokuskan bantuannya pada upaya menyembuhkan atau memperbaiki kelemahan-kelemahan murid yang tampak. Yang ketiga itu ada pendekatan preventif. Nah, pendekatan ini guru membantu mengatasi masalah-masalah generik dan memecahkan terjadinya masalah itu. Yang keempat ada pendekatan perkembangan. Nah, pendekatan ini merupakan pendekatan yang lebih muktahir dan lebih proaktif dibandingkan dengan ketiga pendekatan sebelumnya. Yang B itu ada asas-asas bimbingan konseling. Nah, terdapat 5 asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Nah, asas ini menuntut kerahasiaannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik mengikuti atau menjalani pelayanan yang diperlukan baginya. Yang ketiga itu ada asas keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik bersifat terbuka dan tidak berpura-pura. Yang keempat ada asas kegiatan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan. Nah, yang kelima itu ada asas kekinian, ialah permasalahan peserta didik atau murid dalam kondisi sekarang. Peta konsei keempat yaitu karakteristik permasalahan BK AUD. Nah, karakteristik perkembangan AUD terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu ada perkembangan moral. Nah, terdapat 4 perkembangan moral. Yang A mampu merasakan kasih sayang melalui rangkulan dan pelukan. Yang B menunjukkan sikap, nilai, perilaku orang tua. Yang C menghargai, memberi dan menerima. Yang D mencoba memahami arti orang dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua itu ada perkembangan fisik. Nah, perkembangan fisik
ini mengikuti hukum perkembangan yang disebut dengan shape caudal dan prosimodistal. Yang ketiga itu ada perkembangan bahasa. Nah, melalui bahasa individu belajar untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Nah, yang keempat ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah kapasitas intelektual yang dimiliki oleh seseorang anak dan bagaimana kapasitas tersebut berkembang sampai mereka dewasa kelak. Yang kelima ada perkembangan emosi. Perkembangan emosi anak berhubungan dengan seluruh aspek perkembangan anak. Nah, ada beberapa jenis perkembangan emosi, yang pertama takut. Takut yaitu perasaan terancam oleh suatu objek yang dianggap berbahaya. Yang kedua cemas, perasaan takut yang bersifat khayal tanpa ada objek. Yang ketiga marah, yaitu perasaan tidak senang baik terhadap orang lain, diri sendiri maupun objek tertentu. Nah, yang D itu ada cemburu, yaitu perasaan tidak senang terhadap orang lain yang dipandang telah merebut kasih sayang orang yang disayanginya. Yang E itu ada kegembiraan, kesenangan, kenikmatan, yaitu perasaan yang positif, nyaman karena terpengaruh keinginannya. Yang F itu ada kasih sayang, yaitu perasaan senang memberikan perhatian dan perlindungan kepada orang lain. Yang G itu ada fobia. Fobia adalah rasa takut terhadap objek yang tidak perlu ditakutnya. Yang H itu adalah ingin tahu, yaitu perasaan ingin mengenal tentang objek yang ada di sekitarnya. Yang keenam itu ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah perkembangan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan masyarakat di mana anak itu berada. Selanjutnya permasalahan pada anak usia dini. Nah, permasalahan itu terdapat satu, yaitu permasalahan perilaku sosial. Nah, permasalahan perilaku sosial adalah beberapa permasalahan yang bisa dihadapi oleh anak usia dini, antara lainnya yang A yaitu maladjustment. Individu yang menyesuaikan diri buruk disebut maladjustment. Nah, yang kedua itu ada egosentrisme. Seseorang dikatakan egosentrisme bila lebih peduli terhadap dirinya sendiri daripada orang lain. Ada yang bagian A itu pengertian pemahaman individu. Nah, pemahaman individu adalah merupakan awal dari kegiatan bimbingan dan konseling. Tanpa adanya pemahaman tersebut, individu sangat sulit bagi guru pembimbing untuk memberikan bantuan, karena pada dasarnya bimbingan adalah bantuan dalam rangka pengembangan pribadi. Nah, B itu ada pemahaman individu dengan teknik non-tes. Nah, terdapat beberapa bagian dari teknik non-tes ini. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Yang kedua itu observasi. Nah, observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan yang bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah sehingga diperoleh suatu pemahaman dan dilakukan secara langsung, seksama, dan sistematis. Nah, yang ketiga ada angket, adalah pengumpulan data melalui komunikasi tidak langsung, yaitu melalui tulisan. Nah, yang keempat ada sosiometri. Nah, sosiometri adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data tentang hubungan sosial seseorang individu dengan individu lainnya. Nah, struktur hubungan individu dan arahan hubungan sosialnya dalam suatu kelompok. Yang kelima yaitu ada catatan anekdot. Nah, catatan anekdot ini adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi bagi individu yang berupa catatan-catatan tingkah laku yang dihasilkan dalam mempermudah guru pembimbing memahami kepribadian siswa. Yang keenam itu ada inventory. Inventory ini adalah suatu metode untuk mengumpulkan data yang berupa suatu pernyataan atau statement tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. Yang ketujuh yaitu ada biografi atau autobiografi. Nah, alat pengumpulan data melalui catatan yang ditulis sendiri maupun orang lain. Nah, biografi ditulis oleh orang lain yang berisi riwayat hidup seseorang. Yang kedelapan yaitu ada daftar cek masalah.
Nah, daftar cek masalah merupakan alat atau instrumen yang berupa daftar cek yang khusus disusun untuk merangsang atau memancing pengutaraan masalah-masalah atau problem-problem yang pernah sedang dialami seseorang. Nah, yang C itu ada pemahaman individu dengan teknik tes. Terdapat 4 bagian dalam teknik tes. Yang pertama yaitu ada tes inteligasi umum. Nah, tes inteligasi IQ pertama kali ditemukan oleh Binet, yaitu ketika ia bersama teman-temannya melakukan penelitian mengenai cara-cara mengukur inteligensi. Yang kedua yaitu ada tes bakat. Nah, tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan dalam aspek-aspek khusus seperti aspek verbal, aspek numerik. Nah, yang ketiga itu ada aspek kepribadian. Nah, tes kepribadian digunakan untuk mengukur sifat-sifat atau karakteristik primer dan sekunder seperti sifat stabilitas emosi, rasa humor, seksual, dan sebagainya. Nah, yang keempat itu ada tes hasil belajar. Nah, jenis tes yang paling populer dalam dunia pendidikan adalah tes hasil belajar. Tes ini ada yang distandarisasikan dan ada pula tes buatan guru. Tujuan tes ini adalah untuk mengukur dan menilai terhadap pengaruh suatu pembelajaran di sekolah. Bimbingan pribadi sosial bagi anak usia dini. Nah, yang A itu ada pengertian permasalahan anak. Nah, permasalahan anak adalah suatu yang mengganggu kehidupan anak yang timbul dari ketidaksadaran pada kesadarannya. Nah, yang B itu ada jenis-jenis permasalahan anak. Yang pertama yaitu ada agresif. Nah, yaitu tingkah laku menyerang baik secara fisik maupun verbal atau melakukan ancaman sebagai pernyataan adanya rasa permusuhan. Yang B itu ada penakut atau fobia. Nah, merupakan munculnya rasa takut yang berlebihan akibat suatu trauma atau peristiwa yang membekas di benaknya dan mempengaruhi jiwanya. Yang C itu ada hiperaktif, yaitu suatu kondisi yang menunjukkan pada ketidakmampuan untuk mengontrol perilaku sehingga aktivitasnya melebihi rata-rata anak pada umumnya. Nah, yang D itu ada gagap atau kesulitan berkomunikasi, yaitu kondisi di mana penderitanya mengalami gangguan dalam berbicara. Penderita gagap biasanya mengulang suku kata atau memperpanjang penyebutan suatu kata ketika berbicara. Yang E itu ada tantrum. Tantrum ini adalah ledakan emosi, biasanya dikaitkan dengan anak-anak dalam kesulitan emosional, ditandai dengan sikap keras kepala, menangis, menjerit, dan lain sebagainya. Yang F itu ada pemalu. Nah, pemalu adalah reaksi emosional yang tidak menyenangkan yang timbul pada seseorang akibat memiliki penilaian negatif terhadap dirinya. Yang C itu faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan. Terdapat 2 faktor, yaitu faktor fisik dan faktor psikis dan sosial. Nah, faktor fisik ini berupa kesehatan, merupakan kondisi tubuh yang menurun, kecacatan pada beberapa organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik, kelainan pada sistem otak, gen atau kimia darahnya. Nah, itu penyebab faktor fisikis dan sosial adalah kecerdasan, ingatan, perasaan, kemauan keluarga, sekolah, masyarakat, dan media. Selanjutnya yang D itu ada solusi menghadapi anak yang bermasalah. Berikut solusinya. Yang pertama, sadar menghargai emosi-emosinya, melihat emosi negatif sebagai arena yang penting dalam mengasuh anak. Yang ketiga itu peka terhadap keadaan emosi anak. Yang keempat, tidak bingung atau cemas menghadapi ungkapan emosi anak. Yang kelima, tidak menanggapi lucu atau meremehkan perasaan negatif anak. Yang keenam itu tidak memerintahkan apa saja harus dirasakan oleh anak. Yang ketujuh itu tidak merasa bahwa guru harus membereskan semua masalah bagi anak. Yang E itu teknik-teknik penanganan permasalahan. Nah, ada 5 teknik. Yang pertama yaitu teknik latihan. Teknik latihan dapat mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana, juga dapat mengetahui di mana kelemahan anak. Nah, yang kedua itu ada
teknik permainan. Nah, merupakan kebutuhan bagi anak. Melalui permainan dapat mengembangkan berbagai aspek di diri anak. Yang C itu adalah saran dan nasihat. Dalam menangani masalah anak, saran dan nasihat sangat diperlukan untuk mengarahkan anak dan menjelaskan nilai baik buruk kepada anak. Yang D itu ada teknik pengkondisian. Ketika kita akan mengatasi masalah yang sangat dihadapi anak, hendaknya kita harus memiliki kondisi dan keadaan yang memungkinkan untuk melakukannya. Yang E itu ada model atau peniruan. Nah, anak adalah peniru ulang. Anak hanya melakukan apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia rasakan. Maka dari itu kita sebagai orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi anak.